itu dengan keterlibatan dari kaum marginal tadi, kaum marginal, kaum disabilitas, tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Desa, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Oktavia dari pendamping lokal desa Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara, bersama dengan tim TPP Baktia Kabupaten Aceh Utara. Nah, sekarang di tengah-tengah kita sudah berada Pak Kepala Desa Gampung Babu Salam, Kecamatan Baktia, dengan Bapak Sudiarmawan ya Pak ya. Oke, baik. Nah, tujuan kami ke sini itu untuk mewawancarai Bapak dengan tema pembangunan desa inklusif, Bapak. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa amanat Undang-Undang Desa itu nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang mengatakan bahwa kita sebagai masyarakat itu dititik beratkan pada pembangunan desa. Nah, pada pembangunan desa di sini kita lebih ke pemberdayaan masyarakat desa, Bapak. Nah, sebagaimana kita ketahui juga bahwa untuk desa inklusif atau pembangunan desa inklusif itu keterlibatan partisipasi aktif antara kaum marginal dengan masyarakat biasa, dengan kaum disabilitas, dengan tokoh perempuan, dengan lansia dan lain sebagainya. Itu adanya keterlibatan antara kaum-kaum tersebut di daerah kita sendiri. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan mungkin nanti yang akan saya tanyakan kepada Bapak ya. Sudiarmawan. Baik, Bapak. Selama Bapak menjabat kepala desa, Bapak, apa program-program yang udah Bapak lakukan yang berhubungan dengan pembangunan desa inklusif? Secara umum, saya memang baru menjabat tahun 2022, Oktober 2022 itu saya dilantik. Mulai dari tahun itu juga saya yang sudah lakukan, saya adakan rapat, itu saya ikutkan semua. Saya ikutkan semua, dari mulai lapisan di dusun, kita bawa ke desa. Itu semua kita ada keterlibatan semua warga yang ada di Desa Babu Salam, seperti tadi yang kakak sampaikan. Luar biasa Pak ya. Terima kasih. Ya. Untuk program kerja untuk ke depan Bapak, menurut Bapak, apa yang sudah Bapak rencanakan untuk desa kita Pak? Itu dengan keterlibatan dari kaum marginal tadi, kaum marginal, kaum disabilitas, tokoh perempuan dan lain sebagainya, itu bagaimana keterlibatan mereka dalam partisipasi aktif ya Pak ya tentunya. Untuk tahun pertama saya menjabat, memang secara umum saya ikut sertakan semua. Untuk tahun pertama ini saya titik beratkan secara umum itu saya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat sudah menikmati dana yang diberikan ke pemerintah, tapi sampai sejauh ini tidak semua bisa terpenuhi. Makanya saya ajak masyarakat, mari kita tingkatkan kesadaran kita tingkatkan swadaya kita. Terima kasih sekali dari pemerintah sudah ada, tapi untuk mencakup dengan masyarakat yang segitu besar, luas di Babu Salam, dana itu tidak mencukupi karena pos-pos itu sudah kita bagikan semua. Yang ke bangunan fisik, ya ke bangunan kesehatan, yang ke bangunan mental sudah kita ikutkan. Luar biasa Bapak ya. Nah sahabat desa, Desa Babu Salam ini merupakan desa yang sangat jauh dari Kecamatan Baktia tentunya. Itu lebih kurang berapa kilometer ya Pak ya? Dari kecamatan. Iya, kalau saya yang selama ini saya ikut perjalanan dinas saya ke kecamatan, saya ada 2 jalan yang saya lalui. Melalui lintasan Kecamatan Jambu Aye dan melalui arah ke Cinta Makmur. Kalau dari sini melintasi Kecamatan Jambu Aye, Desa Bukit Rahmah yang kurang lebih 21 km kurang lebih. Tapi kalau melintasi dari Cinta Makmur itu 13 km sekitar. Luar biasa ya Bapak ya. Tapi kalau kita lihat dari perangkat desanya, dari perangkat desanya itu keterlibatannya sangat aktif ya Pak ya untuk Alhamdulillah aktif, alhamdulillah aktif.
Oke, baik. Kalau misalnya ada nggak Pak kaum-kaum yang marginal tadi ya ceritanya, kaum marginal tadi yang tidak mau ikut ketika ada rapat, yang harusnya kan kalau kita yang dikatakan dengan desa pembangunan desa inklusif itu berarti kan ada keterlibatan dari kaum marginal tadi, kaum disabilitas. Nah, dari mereka ada nggak ikut andil mulai dari perencanaan desa, terus pembangunan desa sampai dengan evaluasi desa pun pembangunan desa pun mereka ikut, ada nggak? Alhamdulillah Ya. untuk saat ini keterlibatan ada ikut. Cuman ya kalau kita bilang kategori 10 tadi itu mungkin 8 yang ikut. Nah 8 ikut. Tidak semua, kadang udah kita ikutkan beliaunya tidak bisa berhadir. Tapi secara umum kita ajak semua. Dari perencanaan, dari evaluasi ada kita. Oke Pak, desa Babu Salam ini termasuk desa transmigrasi ya Pak ya? Iya. Itu termasuk desa transmigrasi karena aksesnya itu yang jauh. Terus ini memang ada dulunya, memang udah ada. Sejak kapan berdirinya desa ini? Awalnya memang desa Babu Salam itu desa transmigrasi. Kita masuk kemari tahun 1981. Oh 81, berarti Iya. baru ya Pak ya? Iya, 81 dengan sekarang sudah 40-an tahun. Pak. Oh iya, 40-an tahun ya. Awal masuk itu namanya Unit 5 Langkahan. Unit 5 Langkahan. Dari 81 sampai tahun 95 sekitar gitu. Jadi dari mulai tahun 90 itu, dari 90 tahun 90 itu dirubah namanya menjadi Unit 5 Babu Salam. Unit 5 Babu Salam. Itu kecamatan masih kecamatan? Nama kecamatan masih Baktia. Masih Baktia. Iya, sampai dengan saat ini masih Baktia. Masih Baktia. Cuman ada perubahan karena awal itu kita ikut transmigrasi, namanya menjadi awal yaitu Unit 5 Langkahan. Dirubah dari tahun 90 menjadi Unit 5 Babu Salam. Sekarang ini Babu Salam. Berarti bukan bagian dari Langkahan lagi Pak ya? Bukan. Udah ke Baktia. Iya, gitu, memang Pak. dari awal itu Baktia. Baktia. Cuma nama desanya saja Langkahan. Mengenai perjalanan Pak ya, perjalanan ini merupakan suatu desa percontohan di Kecamatan Baktia itu yang mungkin aksesnya itu sangat sangat terjal ya Pak ya. Iya. Nah untuk transportasinya itu bagaimana? Terus termasuk ini daerah desa terpencil ya Pak ya. Iya. Itu bagaimana Pak menurut Bapak itu akses? Untuk akses saat ke sini? ini Mbak ya, akses sebenarnya kalau dilihat jarak dari Kecamatan Baktia kemari Aluputih, kota Aluputih itu 12 km. Tapi akses kita karena kita tidak ikut membangun ekonomi di Aluputih, tidak ikut. Iya. Karena orang banyak membangun ekonomi ke Pantun Labu. Aksesnya lebih dekat. Iya. Jalannya kalau kita bilang lebih bagus yang ke Pantun Labu daripada ke Aluputih. Nah, secara umum sebelum dibangun kemarin kita pun sudah pernah swadaya Mbak. Iya, swadaya. Bukit itu kita gotong-royongkan masyarakat, kita timbun, kita perbaiki. Cuman ya secara umum karena manual seperti itu tidak maksimal. Tapi kita sudah berupaya. Alhamdulillah inilah kemarin kita buat jarak yang selama ini kita tempuh harusnya 1 jam, setengah jam sudah bisa kita lalui ke Pantun Labu. Alhamdulillah Pak ya. Tapi desa Babu Salam ini termasuk desa terpencil ya Pak ya? Terpencil, iya Mbak. Terpencil karena tadi aksesnya itu di sepanjang jalan itu sawit semua Pak ya. Memang kayaknya cuma di daerah ini aja yang ada perumahan gitu. Iya. Itu sepanjang jalan itu agak ini ya, agak terjal gitu Pak ya. Iya. Kalau untuk dari kantor desanya, keaktifan perangkat desanya itu sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah kita di Desa Babu Salam kita adakan pelayanan di kantor itu 1 minggu 2 kali, hari Selasa dengan hari Kamis. Perangkat desa, aparatur desa itu aktif semua, dari mulai kepala dusun, kaur, kepala desanya sendiri sampai tuhabut. Alhamdulillah kita sinergi, hadir kita, biarpun tidak semua tapi setiap hari buka ke kantor kita hadir. Luar biasa ya sahabat desa. Desa Babu Salam ini merupakan desa percontohan di Kabupaten Aceh Utara umumnya dan khususnya itu Kecamatan Baktia. Nah, dari 57 desa di Kecamatan Baktia itu Babu Salam ini yang aktif dalam sistem pemerintahannya seperti yang Pak Kepala Desa bilang tadi, setiap hari Selasa dan hari Kamis itu mereka aktif ya, tetap masuk kantor, berlaku absen ya Bapak ya. Kalau absen enggak Pak, cuman
Ada, kita memang ada hadirkan mereka. ya. Berarti intinya mereka ada di Ada kantor semua. gitu. Jadi kalau seandainya ada masyarakat desa yang membutuhkan dengan perangkat desa selalu ada di hari Kamis Di sama Selasa sama Kamis. Selasa sama Kamis. Baik, luar biasa ya Bapak. Lansia. Kalau mengenai tentang program ke depan Bapak, program ke depan itu apa yang Bapak rencanakan untuk desa ini? Seperti Bapak katakan tadi kan untuk dana desa mungkin kurang ya Pak ya, belum Iya. cukup. Nah, dari inisiatif Bapak sendiri Pak, inisiatif Bapak sendiri apa yang akan Bapak lakukan untuk program-program pembangunan desa ke depannya? Secara umum begini, Mbak. Memang saya ajak masyarakat untuk bersadar akan desa sendiri. Kalau tidak kita selaku orang desa, mau siapa lagi? Alhamdulillah dari dana pemerintah kita dikucurkan, tapi swadaya pun kita ikutkan. Masyarakat kita ajak, lingkungan ayo kita bangun sendiri, sampai dengan prasarana kita libatkan masyarakat. Gotong royong. Gotong royong di sini alhamdulillah masih kita. Oke Bapak, mengenai program ke depan Bapak ya, program ke depan penggunaan dana desa itu khususnya penggunaan PAD desa Bapak, itu bagaimana Pak? PAD desa kita ada. Kita bangunkan salah satunya untuk fasilitas jalan. Alhamdulillah kantor desa ini dibuat dari PAD desa kita. Alhamdulillah jalan ini kita buat paret, kita bangun ini, masyarakat kita ikut andilkan semua. Ini dari dana desa kita ini, dari PAD desa kita ini. Secara umum tahun ini desa kita yang kita buat perlintasan dari Babu Salam ke Cita Makmur, Babu Salam arah ke Bukit Jarak Manyang, itu dana desa kita plotkan di situ. Biasa Bapak ya. Ya. Berarti nggak ada yang kita sia-siakan ya Pak, dari penggunaan dana desa tadi, PAD juga kita gunakan ya untuk desa. Berarti dari pemerintah ke desa, dari desa untuk desa gitu Iya, ya ceritanya seperti Pak itu, ya. Pak. Iya. Berarti kita langsung kita cukupkan Pak ya. Terima kasih, selamat siang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.